Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas sehari-hari seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian parafrase, cara membuat parafrase, dan contoh parafrase. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurmin selaku moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, saya Flavian Lira Femi selaku pemateri yang kedua. Pentingnya parafrase. Dalam akademik dan komunikasi, parafrase adalah keterampilan penting dalam akademik dan komunikasi yang memungkinkan kita menyampaikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan bermakna tanpa mengubah makna aslinya. Pentingnya parafrase. Parafrase atau parafrasa merupakan teknik penulisan akademik yang melibatkan penyajian ulang ide atau informasi dari sumber asli menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang berbeda, tanpa mengubah makna aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, parafrase didefinisikan sebagai pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertiannya. Seringkali bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi atau menyederhanakan teks yang rumit. Dalam konteks penulisan ilmiah, parafrase penting untuk menghindari plagiarisme karena memungkinkan penulisan mengintegrasikan ide orang lain ke dalam tulisannya sendiri sambil tetap memberikan kredit kepada sumber asli melalui kutipan. Secara sederhana, parafrase bukan sekedar mengganti sinonim, melainkan restrukturisasi. Secara sederhana, parafrase bukan sekedar mengganti sinonim, melainkan restrukturisasi kalimat untuk menjaga integritas intelektual. Parafrase vs plagiarisme, membedakan yang benar dan salah. Parafrase adalah menyampaikan kembali informasi dengan kata-kata sendiri, sedangkan plagiarisme adalah mencuri karya orang lain. Memahami perbedaan ini penting untuk menjaga integritas dalam komunikasi dan penulisan. Manfaat parafrase, menulis dan berbicara lebih efektif. Parafrase membantu menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif. Keterampilan ini sangat penting dalam akademik dan komunikasi sehari-hari untuk menghindari kesalahpahaman. Cara membuat parafrase. Yang pertama, membaca teks asli. Langkah pertama dalam membuat parafrase adalah membaca teks asli secara menyeluruh untuk memahami makna dan ide yang disampaikan sebelum mulai menulis ulang dengan kata-kata sendiri. Langkah kedua, menulis ulang. Setelah memahami teks, tulis ulang menggunakan kata-kata sendiri dengan memperhatikan makna asli. Ini membantu untuk menghindari plagiarisme dan memastikan interpretasi yang tepat dari isi teks. Langkah ketiga, memeriksa kesesuaian. Penting untuk memeriksa kembali parafrase yang telah dibuat, memastikan bahwa makna asli tetap terjaga dan tidak ada informasi yang hilang, serta mencantumkan sumber jika diperlukan. Tips parafrase efektif. Yang pertama, memahami teks asli. Membaca dan memahami teks asli sangat penting untuk menghasilkan parafrase yang akurat dan mempertahankan makna inti dari informasi tersebut. Yang kedua, gunakan kata sendiri. Menyampaikan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri membantu menghindari plagiarisme dan membuat informasi lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, ubah struktur kalimat. Mengubah struktur kalimat dapat memberikan perspektif baru pada informasi yang sama,
sehingga parafrase menjadi lebih menarik dan unik. Yang keempat, cek kesesuaian makna. Memastikan bahwa makna asli tetap terjaga sangat penting untuk efektivitas parafrase agar tidak menyesatkan atau mengubah pesan yang ingin disampaikan. Proses parafrase yang efektif. Mengubah kalimat asli menjadi parafrase. Proses parafrase melibatkan membaca dan memahami kalimat asli, lalu menulis kembali menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna, memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang dipelajari. Contoh parafrase. Contoh parafrase akademik. Contoh pertama, teks asli. Menurut Siregar pada tahun 2020, teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Parafrase, Siregar pada tahun 2020 menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dapat memperbaiki efisiensi serta mutu kegiatan pembelajaran di lingkungan universitas. Contoh kedua, teks asli. Globalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Parafrase, fenomena globalisasi membawa dampak terhadap banyak sektor kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Perbandingan parafrase yang tepat. Memahami kualitas parafrase yang baik. Parafrase yang baik mempertahankan makna asli tanpa mengubah pesan. Menghindari plagiarisme sangat penting dengan cara menyusun ulang kalimat dan menggunakan sinonim untuk menciptakan variasi yang efektif. Baik, dari serangkaian materi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa parafrase adalah sebuah keterampilan esensial dalam penulisan, khususnya di bidang akademik. Ini bukan sekedar proses mengganti beberapa kata dengan sinonimnya, melainkan sebuah metode untuk menyajikan ulang ide atau informasi dari sumber lain menggunakan struktur kalimat dan pilihan kata atau diksi yang sepenuhnya baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan gagasan orang lain ke dalam tulisan kita secara etis untuk menghindari plagiarisme, sekaligus menunjukkan bahwa kita telah memahami materi tersebut. Kunci dari parafrase yang sukses adalah mempertahankan makna asli dari sumber dan yang terpenting tetap wajib menyertakan kutipan atau sitasi yang jelas. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami yang dapat kami presentasikan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.